Oke, Sin. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Eh, Palingan tuh yang paling biasanya tuh kayak dari aplikasi-aplikasi tuh kayak mendeskripsikan diri gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang tuh aku salah mendeskripsikan diri terus gara-gara kesalahan itu tuh nggak dinotis gitu. Oh, oke. Ini maksudnya mendeskripsikan diri pada saat ngirim lamaran misal lewat Jobstreet gitu Iya, ya? Yang kalau kamu, di kalau di email mungkin kayak body note gitu loh. oh, body emailnya. Atau biasanya kan ada tuh kalau di Indeed kan kayak tulis surat lamaran, terus kan kayak mendeskripsikan kita gitu kan. Hmm. Jadi gini ya, yang namanya mendeskripsikan diri itu bisa ditulis di banyak tempat. Misalkan tadi yang kamu udah sebut di job portal masing-masing kan ada gayanya tuh di Indeed ada. Terus di Jobstreet juga sebenarnya ada tuh di kelengkapan profilnya atau pada saat kamu klik lamar nanti akan ada 300 karakter yang Jadi harus ditulis ya iya. kan? Atau mungkin di CV-nya sendiri ada di bagian summary CV itu kan sebenarnya deskripsi diri kita dan lain-lain. Terus mungkin pada saat di interview mungkin ditanya silahkan perkenalkan diri Anda. Di situ kan juga muncul deskripsi. Mungkin di akun LinkedIn-mu kalau kamu punya LinkedIn itu kan ada bagian about me. Itu juga bisa deskripsi juga di sana. Nah, gimana sih seharusnya kita mendeskripsikan diri kita? Oke. Nomor satu, deskripsikan diri kita ya dengan menyebutkan hal-hal yang bisa menjawab tiga pertanyaan utama. Tiga pertanyaan utama ini apa? Nomor satu, kamu itu siapa? Nomor dua, kamu pernah apa? Kamu punya pengalaman apa? Yang nomor tiga, sekarang kamu bisa apa? Inti dari deskripsi diri itu tiga hal ini. Kamu itu siapa? Kamu punya pengalaman apa? Kamu pernah melalui apa? Dan sekarang kamu bisa apa? Nah, panjang pendeknya deskripsi diri ini tergantung dituliskannya di mana gitu ya. Deskripsi diri di CV pasti akan beda panjangnya dengan di LinkedIn, beda juga dengan di job portal, beda juga di surat lamaran yang ada. Tadi nomor satu, kamu itu siapa? Paling gampang adalah berikan gambaran terkait dengan background pendidikan kamu dan total pengalaman kerja apabila kamu punya. Misal, kalau kamu fresh graduate, kamu itu siapa? Jawab saja. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Gitu. Saya Oh, adalah PKN segitu. lulusan, ya, ya kan deskripsi diri kan kayak gitu kan ya, gitu. Jadi diawali dengan kalimat tadi. Gitu. Deskripsi diri kan harus bisa menjawab tiga pertanyaan tadi. Jadi bisa diawali dengan kalimat tadi. Saya adalah lulusan S1 farmasi dari universitas ini dengan IPK 3,9 titik. Gitu aja nggak apa-apa. Itu untuk orang yang sudah memiliki pengalaman pendidikan saja atau fresh graduate. Atau kalau mau dilanjut boleh nggak? Boleh. Saya aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan selama saya kuliah, atau saya memiliki pengalaman magang dan aktif dalam berorganisasi selama kuliah. Gitu boleh. Itu adalah dua kalimat yang menunjukkan deskripsi diri untuk mendefinisikan kamu itu siapa untuk fresh graduate. Tapi untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja boleh menuliskan mirip semacam itu. Misalkan, saya adalah lulusan S1 akuntansi dengan IPK sekian dari universitas sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun sebagai ini. Gitu boleh. Oke? Jadi itu gambaran jawaban dari pertanyaan nomor satu tadi. Kamu itu siapa? Gitu. Yang nomor dua dijelaskan. Kamu punya pengalaman apa? Kamu sudah melalui apa? Itu boleh kamu sebutkan ulang. Saya pernah menjadi ini di sini, pernah menjadi ini di sini, pernah menjadi ini di sini. Boleh, gitu. Atau tadi kan kamu udah bilang kalau kamu first graduate, saya aktif dalam atau saya memiliki pengalaman magang dan aktif dalam organisasi selama kuliah. Dilanjut kalimatnya. Saya pernah magang di sini selama sekian bulan dengan mempelajari ini. Atau dengan tanggung jawab ini. Selain itu saya juga pernah mengikuti perlombaan di antaranya ini. Atau selain itu saya sering memenangkan perlombaan tingkat nasional di antaranya ini. Jadi pertanyaan nomor dua, kamu sudah pernah apa? Itu boleh menyebutkan pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, beserta prestasi-prestasi yang ada. Gitu. Kalau pernah ikut
training, kursus, bootcamp, boleh disebut gitu. Pokok nanti disesuaikan dengan tadi ya, kebutuhan kamu saja gitu. Kalau untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja ya tonjolkan pengalaman kerja dia, entah itu kerja kantoran yang dia itu full time, part time atau freelance atau nanti entrepreneurship atau nanti internship, baik itu dibayar atau enggak itu dipersilahkan gitu. Yang sistemnya udah full time atau kontrak gitu-gitu boleh aja gitu ya. Tapi kalau yang punya pengalaman baru fresh grade, silahkan jabarkan magangmu apa, organisasimu apa, ada prestasinya enggak gitu ya. Itu adalah pertanyaan nomor 2. Tadi nomor 1, kamu itu siapa? Yang nomor 2 adalah kamu sudah melalui apa gitu. Pertanyaan yang nomor 3 adalah sekarang kamu bisa apa? Oke. Nah, sekarang kamu bisa apa ini silahkan tonjolkan skill gitu. Tonjolkan apa? Skill. Skill apa? Nah, skill kan ada 2 ya. Ada yang sifatnya technical skill, ada yang sifatnya soft skill gitu ya. Gitu. Nah, silahkan tonjolkan dari skill teknisnya dulu gitu. Skill teknisnya itu mulai dari apa? 1, bidang-bidang yang kamu kuasai. Jadi industry knowledge. Misalkan kamu kuliah jurusan komunikasi. Nah, itu tuh turunan nama mata kuliahnya apa gitu. Dari komunikasi kamu akhirnya paham apa gitu. Misalkan kamu sampaikan gitu. Saya memahami hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, di antaranya teknik ini gitu. Atau saya menguasai sales dan marketing, di antaranya ini. Pengetahuan bidang aja gitu. Atau saya familiar dengan dunia digital marketing, meliputi apa misalkan ini. Boleh. Jadi silahkan sampaikan nomor 1 pengetahuan bidang boleh. Yang nomor 2 adalah software yang kamu kuasai. Gitu. Saya menguasai hal yang berkaitan dengan ini yang didukung dengan keterampilan untuk mengoperasikan Microsoft Office, Canva, Adobe Premiere, Adobe Lightroom, apalagi dan lain-lain gitu. Sebutkan software-software. Itu yang nomor 2. Pertama industry knowledge ya, turunan dari nama mata kuliahmu, atau yang nomor 2 software-softwarenya. Atau yang nomor 3 adalah kemampuan bahasa juga kamu sampaikan. Selain itu saya juga fasih berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Nah, itu adalah kurang lebih hal-hal yang bisa kamu tonjolkan. Jadi nanti kalau misalkan disusun gimana? Kalau misalkan disusun menjadi suatu kalimat utuh gitu ya, silahkan sampaikan aja. Contoh, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai ini. Selain itu, saya juga memiliki prestasi ini. Dari pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja saya menguasai hal di bidang ini. Di antaranya, atau saya familiar dengan ini, yang didukung dengan keterampilan mengoperasikan software ini. Selain itu, saya juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini. Kurang lebih semacam itu yang boleh kamu sampaikan. Panjang pendeknya disesuaikan dengan medianya. Kalau diucapkan kan bisa kayak aku barusan nih. Jadi kalau pada saat perkenalan diri nanti paling sekitar 1-3 menit saja kamu menyampaikan itu. Tapi kalau misalkan untuk melamar kerja, untuk ditaruh di sosial media, untuk kamu taruh di job portal, kan karakternya lebih pendek. Silahkan minimal sudah dicantumkan 3 hal ini. Kamu itu siapa, fokus sama pendidikan kamu punya pengalaman apa, fokus dengan pengalaman kerja, magang, atau apapun. Kalau kamu kerja punya, magang punya, organisasi punya, pelatihan-pelatihan punya, fokuskan sama kerjanya dulu. Bahkan yang pelatihan-pelatihan ini nggak usah kamu sebut, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih fresh grade, belum punya pengalaman kerja, punya magang, fokuskan bahas magangnya dulu. Kalau nggak ada magang, ya fokuskan bahas ini, gitu. Oke, jadi jangan sampai kamu sudah punya pengalaman kerja tapi terlalu banyak bahas soal organisasi atau pelatihan yang sebenarnya itu tidak lebih penting daripada informasi pengalaman kerjamu gitu ya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah sekarang kamu bisa apa. Di situ fokuskan kepada skill. Skillnya yang teknis dulu. Kebanyakan orang salah membuat perkenalan karena terlalu banyak menyampaikan hal yang sifatnya soft skill. Saya adalah orang yang jujur, teliti, rajin, suka menolong, apapun itulah soft skill kamu sebut. Jadi kalau akhirnya kamu menyebut soft skill tanpa ada technical skill, seolah-olah kamu cuma ngeklaim pribadi kamu aja. Nah, itu kan menurutmu kamu gitu. Ya.
saya memiliki kemampuan negosiasi yang baik, saya mampu bekerja individu dan tim dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak usah kamu sebut. Kalau di awal tadi kamu udah bilang saya aktif berorganisasi ini itu, kita bisa ngebayangin gitu. Atau misalkan daripada kamu bilang saya mahir atau saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kamu boleh sampaikan daripada bilang gitu mungkin bisa diganti dengan saya fasih berbahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin gitu kan, tegas gitu. Jadi berfokuslah pada kemampuan teknisnya. Kalau misalkan 3 hal ini kamu merasa masih masih ingin ditambah, biasanya ada orang yang menambahkan minat gitu. Saya tertarik bekerja di bidang ini, dipersilahkan. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, tadi balik ke pertanyaan kamu, saya takut cara ngisi deskripsi ini ya salah sehingga saya nggak dinotis. Ini kan konteksnya adalah perkenalan diri kamu tulis di job portal. Sehingga Itu kan pendek. Nah, itu kan pendek. Nah, kalau pendek, gunakan bahasa yang efektif, di mana setiap deskripsi diri yang kamu tulis itu sesuai dengan kualifikasi lowongan yang dibuka, gitu. Di lowongannya tertulis minimum pendidikannya ini, pria atau wanita, familiar dengan software ini, pernah ini. Dalam tanda kutip seolah-olah tuh kalimat tadi tuh kamu duplikat gitu di deskripsi, paham nggak? Tapi duplikat ini jangan asal duplikat, yang bener-bener kayak emang kamu bisa gitu. Pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan. Ya udah kamu tulis lulusan jurusan komunikasi dengan IPK sekian, gitu kan? Minimum pengalaman kerja selama 1 tahun sebagai customer service. Terus kamu definisikan lagi memiliki pengalaman kerja sebagai customer service selama 3 tahun, gitu kan, dijawab tuh seolah-olah. Jadi yang ada di kualifikasi lowongan kamu jawab lewat deskripsi itu, dan itu memang real yang memang jujur kamu miliki gitu. Dan dengan bahasa nggak harus kalimat komplit kayak tadi. Saya adalah bla bla, langsung aja kan kayak poin-poinnya aja. Lulusan S1 komunikasi IPK sekian, titik. Memiliki pengalaman kerja sebagai customer service selama sekian tahun, titik. Familiar dengan software ABCD, titik. Mampu berbahasa ini, titik gitu. Jadi itu kan perkenalan diri tanpa dengan kalimat-kalimat lengkap, itu dengan frasa saja kan. Tapi itu memang kamu bisa dan itu sesuai dengan kualifikasi yang dibuka gitu. Itu dulu sih kalau mau ngisinya gitu ya. Karena memang deskripsi ini bisa ditaruh di banyak tempat gitu. Tapi sampai sini udah cukup paham ya secara umum ya. Harus gimana ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak yang bisa kita diskusikan, Cindy? Kalau ditanya misalnya masalah kelebihan dan kekurangan itu paling bagus jawabnya kayak gimana ya, Pak? Ya, kamu sejauh ini kalau ditanya kelebihan, jawabnya gimana? Dari yang kamu pelajari sejauh ini apa? Nggak pernah ditanya sih. Nggak pernah ditanya. Tapi Oke. terakhir kerja kan istilahnya perusahaannya kan perorangan, jadi kakak itu nggak nanya kelebihan dan kekurangan, dia ngeliat CV bahwa pengalamannya cukup relevan sama apa yang dia mau, itu aja. Makanya kalau setelah resign dari tempat lama itu pas mau ngelamar yang lain itu pada banyak ngeliat di daftar di web gitu ada ditanya makan kekurangan kelebihannya, jadi suka agak bingung gitu. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang kamu belum pernah ditanya pertanyaan itu, pasti kan kamu harusnya udah riset dong, udah cari Iya. tahu. Kamu kalau ditanya kelebihan akan ngarahin kemana kelebihan kamu? Kalau aku Ada gambaran ke arah mana? ngarahin Kemana? Gimana? Sorry, putus-putus. ya. Belum ada Halo? gambaran dulu, masih agak takut juga kalau bahas tentang kelebihan dan kekurangan ini. Bingung Oke. gitu, maksudnya itu yang ini gimana gitu. Oke, Sin. Jadi jawabanku nomor 1 gini ya, Sin ya. Eh, 1, silahkan kamu buka YouTube-ku, buka playlistku, ada playlist tes interview. Aku udah bahas tuh semua pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, termasuk pertanyaanmu tadi. Karena kamu ibaratnya kamu belum pernah ngalami, tapi menurutku kamu belum riset, karena kamu belum jawab. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi kamu harus begitu kamu sadar, ini aku belum bisa, tapi mungkin muncul, silahkan pelajari dulu biar nggak nol gitu ya. Itu nomor 1 dulu. Jadi silahkan nanti pelajari dari channel YouTube-ku di playlist tes interview. Itu nomor 1, oke? Nah, yang nomor 2 adalah pada saat kamu belajar soal tes interview, atau sebenarnya gini, suatu tahap itu jangan cuma dipelajari pada saat kamu akan tes.
Tahu ya Sin ya, gitu. Jadi besok aku mau tes. Halo? Halo, halo. Jelas gak? Halo, halo, cek, cek. Ya, Sorry, sinyal ya. Jadi gini, aku ya. lanjut lagi. Jadi jangan belajar suatu tahap kalau mau tes. Mentang-mentang belum interview, nggak belajar interview. Terus nanti baru mau ada interview, baru kita belajar. Jangan kayak gitu. Oke? Nah, pada saat kita belajar interview, kita setiap pertanyaan yang ada di internet tuh udah banyak beredar. Termasuk tadi aku bilang di channel YouTubeku. Pertanyaan yang biasa muncul, itu kamu harus paham di luar kepala. Oke, jangan hanya belajar kalau ditanya gini jawabnya gini. Tapi nanti kamu silahkan belajar. Kalau ada pertanyaan, kamu tuh coba pikirkan secara lebih dalam. Misalkan, apa sih tujuan dari ditanyakan pertanyaan itu? Kenapa ditanya kelebihan? Kenapa ditanya kekurangan? Cari tahu itu. Apa yang boleh disampaikan? Apa yang nggak boleh disampaikan? Terus cara jawabnya gimana? Gitu. Cara jawabnya cuma tunggal begitu doang atau ada cara jawab yang lain nih gitu. Kalau aku nggak sengaja salah jawab, nanti cara koreksinya gimana gitu. Nah, perlakukan hal-hal semacam tadi ke semua jenis pertanyaan yang ingin kamu pelajari dulu, di mana materinya udah ada gitu ya. Tapi di sini tetap aku akan jawab gitu. Tapi aku barusan mau ngingetin aja bahwa silahkan jangan belajar. Udah jelas-jelas kamu belum pernah interview, nggak tahu gimana cara jawab itu, tapi nggak belajar. Itu yang nomor satu ya. Nah, sekarang aku jawab dulu. Kalau ditanya kelebihan dan kekurangan itu gunanya apa? Nomor satu, kamu itu sadar nggak punya kelebihan? Kamu tuh sadar nggak punya kekurangan? Tujuannya nomor satu tuh itu. Jadi di interview itu kenapa kandidat ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu itu adalah untuk mengetahui kandidat ini punya kesadaran nggak kalau dia tuh punya kelebihan atau kekurangan. Yang nomor dua, setelah dia sadar memiliki kekurangan dan kelebihan, dia udah ngelakuin apa? Apa yang dia lakukan dengan kelebihannya untuk menunjang karir dia? Apa yang dia lakukan dengan kekurangan dia agar kekurangan dia tidak mengganggu karir dia? Paham nggak? Gitu. Itu tujuan dari apa kelebihan dan kekurangan. Nah, pada saat ditanya kelebihan atau kekurangan, kamu ada banyak cara, silahkan. Jadi kalau aku jawab kemungkinannya ada banyak ya gitu. Tapi aku akan permudah dengan sudut pandangku. Biasanya aku akan menyarankan bahwa kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, silahkan arahkan ke skill gitu, ke skill kamu, keterampilan kamu. Karena semua jenis pertanyaan interview itu pada dasarnya balik lagi ke CV-mu gitu. Iya, apa kelebihan kamu? Bayangin kamu punya skill apa? Kalau aku jadi tukang masak nih, aku sampaikan aja gitu. Apa kelebihan Anda? Kelebihan saya adalah saya mampu memasak dengan enak. Saya menguasai resep-resep rahasia yang biasa saya gunakan sejauh ini untuk usaha saya sendiri, usaha catering saya di rumah yang berjalan selama 10 tahun. Saya menguasai 50 jenis masakan Indonesia dan sekian jenis masakan ini. Selain itu, kelebihan saya terkait dengan memasak adalah saya terbiasa untuk memasak dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak. Saya paling banyak pernah memasak untuk 1.000 orang langsung. Pada saat itu saya menjadi relawan di pengungsian bencana alam. Saya juga pernah memasak untuk acara besar. Saya pernah dipercaya pada saat itu ada jamuan presiden atau jamuan gubernur di hotel ini, di mana di sana saya berpartisipasi untuk memasak misal, contoh aja gitu. Ini cuma ngomongin masak loh gitu. Ya. Jadi dari masak itu kelebihanmu apa? Jadi jangan berhenti kayak kelebihan saya bisa masak. Jangan cuma itu, ya kan? Tapi sampaikan berapa jenis masakan yang bisa kamu bikin. Bisa masak untuk berapa orang? Pernah masak untuk kegiatan kayak gimana? Tadi kegiatan sosial pernah, kegiatan yang hubungannya sama formal juga pernah gitu. Padahal ini ngomongin masak. Nah, ini coba logika ini kamu tempatkan di skill yang kamu punya gitu. Nggak, misalkan kamu bilang saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya jangan berhenti di situ. Apa bedanya kamu sama ribuan kandidat yang lain gitu. Dijelaskan gitu. Gitu. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Saya pernah ditugaskan untuk menjadi tour guide sekian delegasi negara di acara PBB yang diadakan di kota saya. Saat itu saya
gitu, atau bertanggung jawab untuk melakukan target selama sekian hari gini gini gini. Selain itu, kemampuan komunikasi saya juga saya nilai sebagai suatu kelebihan saya karena saya terbiasa untuk menjadi MC di berbagai acara gitu. MC ini gitu. Dari situ saya yakin bahwa kemampuan komunikasi saya itu adalah salah satu dari kelebihan saya gitu. Jadi kalau nggak jadi apa sih? Kalau ditanya kelebihan, silahkan arahkan ke skill. Yang nomor dua, kelebihan tuh nggak harus kamu langsung nyebut kelebihan saya adalah ini, dan ini gitu. Nyebut tiga atau nyebut dua. Iya, kalau memang diminta silahkan sebutkan tiga kelebihan kamu. Sebutkan ya udah sebutkan. Tapi kalau ditanya apa kelebihan kamu? Ya nggak usah, daripada nyebutin tiga, mending nyebutin satu tapi dijelaskan. Karena dijelaskan itu kamu membuat diferensiasi bedanya kamu sama yang lain apa, gitu, ya kan? Apa yang membedakan kamu dengan kandidat lain? Itu kelebihan tuh kayak gitu ya. Gitu. Jadi silakan arahkan ke skill teknis. Sebenarnya nggak harus ke skill teknis kok, ke banyak hal. Cuman karena kalau belum familiar, paling nggak kuasai dulu di skill teknisnya. Yang nomor dua, pada saat ditanya terkait dengan apa kekurangan kamu. Banyak orang ngomongin kekurangan. Ya, kalau nanti kamu belajar jawaban template ya, saya orangnya pelupa sehingga saya suka bawa buku catatan. Saya orangnya kurang teliti dalam menulis, dalam berhitung sehingga saya bawa kalkulator. Itu jawaban template yang ada di internet, itu jawaban sejuta umat gitu ya. Cuman ibaratnya akhirnya nggak natural gitu, jadi jawaban yang dihafal karena diberikan referensi semacam itu. Jadi silahkan bayangkan ya, kalau ditanya kekurangan itu bukan hal yang ibaratnya negatif, bukan hal yang nol. Kekurangan itu adalah mungkin sesuatu yang kamu sudah punya, tapi kamu belum mahir sekali, gitu. Kalau bisa tidak terlalu berkaitan dengan posisi yang dilamar, nggak apa-apa. Misalkan keterampilan apa? Keterampilan bahasa. Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris namun masih pasif. Saya paham orang berbicara apa, namun saya belum dapat secara spontan menjawabnya menggunakan bahasa Inggris secara lancar. Saya menyadari bahwa bahasa Inggris itu penting, sehingga pada waktu luang setiap harinya, saya meluangkan waktu setengah jam hingga 1 jam untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kekurangan kamu tuh nggak yang bener-bener nggak punya, bukan bener-bener sesuatu yang kamu nggak bisa, tapi kamu punya, tapi belum sempurna. Dan kamu punya inisiatif untuk menyempurnakan itu dengan cara meluangkan waktu untuk belajar. Nah, coba bayangkan hal-hal yang semacam itu. Apa hal yang kamu itu punya dan itu mendukung pekerjaan kamu, dan kamu sadar bahwa kamu bisa, tapi kamu ibaratnya ngerasa bahwa belum sempurna dan sedang on progress gitu, sedang kamu sempurnakan gitu. Kalau bisa yang sifatnya ya kayak tadi ya, bukan hal yang berkaitan langsung dengan posisi yang kamu lamar, nggak apa-apa. Daripada kamu bilang, misal kamu daftar sebagai staf administrasi, terus kamu bilang, apa kelemahan kamu? Saya orangnya kurang teliti dalam mengerjakan data gitu. Malah gawat gitu. Admin itu dia menghimpun data dari manapun, dirapikan, harus rapi karena nanti laporannya atau hasil rekapnya akan didistribusikan ke banyak pihak. Ini kan fatal kalau kamu langsung bilangnya kayak gitu kan, gitu misalkan gitu ya. Coba cari kemampuan-kemampuan pendukung, misalkan komunikasi gitu. Atau kekurangan itu yang sifatnya itu pengalaman, misalkan gini. Saya familiar dengan, misalnya tadi masak ya, misalkan gitu. Saya terbiasa dan familiar untuk membuat masakan berbagai jenis. Saya terbiasa untuk membuat berbagai jenis masakan di Indonesia. Mungkin kekurangan saya adalah saya belum pernah untuk memasak suatu masakan tersebut untuk sekaligus gitu ya, untuk orang untuk di atas 100 orang sekaligus gitu. Saya belum pernah masak sekali untuk menu makan 100 orang sekaligus karena sejauh ini yang saya pernah baru 50 orang maksimum gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak bisa masak, aku bisa masak, cuman aku belum pernah ngerasain masak untuk 100 orang sekaligus gitu. Aku baru pernahnya maksimal 50. Atau kamu bisa nyampaikan, saya terbiasa untuk melakukan ini menggunakan software ABC. Namun saya belum tahu nanti di perusahaan ini akan menggunakan software yang lain atau tidak. Saya merasa kekurangan saya adalah saya mungkin belum familiar untuk mengolah data tersebut menggunakan software selain software ABC ini. Namun saya yakin bahwa nanti kalau saya
bekerja di sini, akhirnya mengolah data tadi menggunakan software lain, saya bisa mempelajarinya dengan cepat gitu. Karena basicnya saya sudah menguasai, saya sudah terbiasa melakukan itu hanya menggunakan tools yang berbeda gitu. Kalau masak ibarat saya terbiasa bikin nasi goreng menggunakan panci, tapi saya belum pernah tuh membuat nasi goreng menggunakan rice cooker gitu. Paham nggak? Jadi kekurangan itu nggak harus yang mutlak nggak bisa. Bisa, tapi belum sempurna atau bisa, tapi aku pernahnya tuh untuk sekian orang, pernahnya menggunakan tools ini. Kalau tools lain saya belum pernah gitu. Paham ya? Jadi kekurangan itu bukan sesuatu yang mutlak. Kekurangan saya adalah ini gitu. Kayak seolah-olah mutlak gitu. Ya kan? Gitu. Nah, coba nanti silahkan dilatih familiar dulu. Nanti next time kalau kamu sesi ini kan ini sebenarnya ini kan sesi general dari sharing CV dan dokumen lain kan gitu. Nanti kalau mau bikin sesi lagi, kamu udah belajar interview nanti kita zoom lagi nggak apa-apa gitu. Kita fokus untuk bahas interview gitu ya. Oke, semoga cukup jelas ya gambarannya ya gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Terus ini satu lagi sih yang enggak ini. Waktu itu Hmm. pernah interview, terus yang interview itu bukan HRD-nya, emang yang punya perusahaannya. Terus dia nanya pada saat itu adalah menurut kamu apa yang kurang dari perusahaan ini? Kan Cindy sudah riset ya, maksudnya tuh udah lihat tuh perusahaannya apa segala macam. Nah, pada saat itu Cindy jawab adalah karena memang kurang perusahaannya di situ, yaitu promosi di sosial medianya. Karena dia nggak jarang posting, jarang post, jarang orang tahu gitu. Nah, sini kasih saran di situ bahwa lebih baik tuh untuk rajin melakukan entah posting apa gitu di sosmed agar orang semakin mengenal gitu. Nah, itu kan interviewnya tuh langsung 10 orang ya, Hmm. 10 orang. Karena menurut Cindy pada saat itu bapak itu lumayan cukup notice, jadi sering panggil, kamu Cindy ya gitu, sering kayak gitu. Maksudnya dia sudah ingat gitu. Cuman pada saat setelah ngomong itu, jadi ada punya satu kandidat yang kuat nih, ininya lawannya satu satu ini dia kuat karena punya pengalaman kan pada saat itu. Terus dia nggak jawab pas bagian kekurangan itu. Jadi setelah interview dan akhirnya nggak dipanggil lagi, tuh mikir apa gara-gara jawab ini ya nggak dipanggil gitu. Maksudnya itu apa karena kita ngasih tahu kekurangannya, padahal itu sendiri ngasih tahu juga lebih bagus untuk sering kasih update SG atau postingan gitu, karena zaman sekarang tuh sosial media ngaruh banget untuk penjualan gitu. Nah, sedangkan si kandidat ini tuh yang ngejawab itu cuma beberapa orang, dan di sini mikir apa karena jawab kekurangan dia, kan maksudnya dia nanya dan kita tahu kekurangan perusahaan itu gitu. Hmm. Itu kira-kira Oke. boleh nggak sebenarnya? Dan itu akhirnya ada pengumuman nggak kamu keterima nggak atau masih dalam menunggu gitu? Enggak, itu akhirnya enggak ada itu pada saat pertama kali dipanggil kerja. Jadi setelah itu dapat kerjaan lain. Jadi emang enggak di ini Nggak enggak di, dilanjut ya? enggak di- tapi sampai rumah sadar bahwa apa mikirnya gini, ya harusnya nggak jawab tadi, harusnya tadi kayak pura-pura nggak tahu, tapi gatel pengen jawab gitu. Oke, aku jelasin dulu ya. Oke, Sin, aku jawab dulu ya, Sin ya. Ya, ini menarik banget ya. Pertanyaan ini, thank you udah ngingetin ya. Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang belum aku bahas bener-bener di playlistku di YouTube gitu. Dan ini aku juga pernah ngalamin ini, pertanyaan ini. Dan lumayan sering gitu ya. Nanti aku bahas gitu. Abisnya kalau nggak ada yang nanya, aku juga lupa gitu. Jadi, gini, kamu Boleh. harus tahu yang poin nomor satu adalah jangan merasa gara-gara pertanyaan ini akhirnya kamu nggak diterima. Karena yang namanya proses rekrutmen itu adalah satu rangkaian gitu, mulai dari dari CV kamu ke semua tahap sampai yang terakhir gitu ya. Ada banyak round, banyak rondenya, banyak tahapannya gitu. Jadi adalah suatu kesatuan. Itu dulu. Jadi jangan ngerasa kayak wah ini gara-gara ini nih gitu. Itu bukanlah, bukan gara-gara itu. Itu dulu yang nomor satu. Yang nomor dua, menarik sekali ya. Kalau ditanya apakah ya ada hal yang jadi kekurangan kita kayak minta dikritik gitu kan ya bahasanya gitu ya. Apa kekurangan dari perusahaan ini? Saranku adalah nomor satu, jawab. Oke. Yang nomor dua, diberikan alasan kritiknya itu apa yang bisa dibandingkan dengan kompetitor. Oke. Tadi kau bilang gitu, kita harus aktif dan gini-gini. Dan kamu yang nomor dua ini adalah kalau bisa tadi ya, bandingkan dengan kompetitor dengan data yang sudah kamu punya. Data tuh nggak harus yang bener-bener kayak file atau apa, mungkin secara general juga nggak apa-apa. Jadi nomor dua adalah kamu udah nyiapin data yang ada bandingkan dengan kompetitor. Yang ketiga, sediakan solusi yang Iya, berkaitan dengan posisimu.
Oh, Kamu sebagai seorang yang pengen didaftar sebagai seorang cook, tukang masak di suatu restoran, gitu, ya kan? Nah, yang kamu notice di situ adalah pada saat saya datang, gitu ya, pada saat yang saya datang, saya merasa kok di sini tuh parkirannya sempit, Pak. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa saya ingin parkir, ini experience-mu sendiri ya, saya ingin parkir penuh. Akhirnya saya parkirnya jauh di seberang jalan. Saya harus nyebrang gini gitu, susah gitu. Jadi kayak kayak mungkin kita parkirannya bisa diperluas dan lain-lain. Statusmu waktu itu adalah seorang tamu di rumah makan itu, di restoran itu. Tapi sekarang kamu daftar sebagai seorang cook, sebagai petugas masaknya gitu. Kritiknya masuk, solusinya itu nggak bikin aku cuma sekedar oh ya bener juga gitu. Tapi akhirnya kamu nggak menjual dirimu sendiri gitu. Jadi kalau bisa akhirnya apa? Ya, dari sini kan udah kebayang bahwa pertanyaan tadi harus kejawab, berikan kritik atau masukan yang membangun, yang kamu siapkan data atau dibandingkan dengan kompetitor, di mana kritik ini kamu sediakan solusi. Solusi ini bisa kamu kasih dan bisa kamu eksekusi sendiri. Karena yang kamu kritik itu sebenarnya adalah hasil dari yang diproses oleh orang yang ada di posisi yang kamu lamar itu, gitu kan. Jadi akhirnya kamu menyampaikan bahwa gitu. Kamu sampaikan dulu, dipuji dulu boleh nggak? Boleh gitu. Baik Pak, terima kasih. Itu saya merasa puas dengan pelayanan ini. Namun apabila ada improvement atau peningkatan yang harus dilakukan oleh perusahaan ini dibandingkan jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis gitu ya, kompetitor kita adalah dari segi ini Pak. Dari segi ini saya merasa bahwa sisi ini masih bisa kita tingkatkan. Nah, di sini saya ingin menawarkan bahwa untuk peningkatan hal tersebut ada beberapa cara. Yang pertama, dilakukan ini. Kalau misalkan hal itu kurang memungkinkan karena masalah kurangnya tenaga kerja yang ada, kita bisa melakukan alternatif yang lain, Pak, dengan melakukan ini. Atau dengan melakukan ini. Sehingga aku yang diberikan solusi kayak gitu, mungkin aku akan merasa, oh iya juga ya. Dan akhirnya apa? Lah ini kan berarti tugasmu. Berarti kalau kamu aku rekrut, berarti kamu nanti aku suruh ngelakuin itu, paham nggak? Gitu. Ini tuh aku pernah ngalamin ini, bener deh. Ini aku pernah ngalamin ini. Aku mengkritik sesuatu, iya. mengkritik-kritik kayak gitu, akhirnya aku ditempatin untuk posisi itu. Serius. Makanya aku langsung kayak, oh iya ya, aku jadi keinget. Oh, Jadi ini tidak hanya lowongan untuk, jadi emang ini nggak. lowongan itu nggak sesuai, maksudnya pas kritik itu beda sama lowongan dibuka, jadi mungkin nggak jalan nih ke situ otaknya. Ah, waktu itu kamu gitu nggak gitu. Jadi kebanyakan orang salahnya adalah memberikan kritik yang pada akhirnya kritik tersebut oke lah buat masukan ke perusahaan oke. Tapi kamu lupa itu adalah momen kamu jual jual kemampuan diri, bener nggak? Gitu loh. Banyak orang tuh lupanya di sisi itu, gitu. Jadi ibaratnya silahkan kamu berikan masuk, kamu tonjolkan kelebihan kitanya apa, kritiknya bukan pakai nada negatif, tapi lebih kayak kita kelebihannya sudah di sini, tapi kamu melihat itu bisa ditingkatkan dengan suatu cara, dan kamu sediakan cara itu adalah cara utama dan alternatif, di mana masukan, cara, dan alternatifnya ini berkaitan dengan posisi yang kamu lamar. Jadi seolah-olah, oh iya juga ya, itu masih bisa ditingkatin. Nah, yang dia kritik sesuai dengan posisi yang dibuka. Ya udah, kamu aku rekrut, oh, benerin itu ya, gitu. Dengan kamu masuk ke sini, tuhnya udah bener ya. Nah, aku nggak tahu nih, kamu mengkritik soal, mohon maaf, contohnya tadi sosial media, karena ini kurang aktif gini gitu. Lah, kamu daftarnya sebagai bagian marketing nggak? Jadi admin sosmed nggak? Gitu. Nah, enggak gitu. Jadi akhirnya bukan jawaban Dua kamu aja. yang salah. Jadi ibaratnya kritikmu ya itu malah jadi ideku untuk nyuruh bagian departemen lain. Atau mungkin kritik kamu itu sebenarnya udah pernah disampaikan di meeting meeting rutin beliau-beliau. Jadi kamu lupa bahwa itu adalah momen kamu sebenarnya nih Pak saya bisa melihat. Karena kan ngerekrut orang baru, orang fresh itu gunanya salah satunya buat apa? Biar kita menemukan sudut pandang baru, biar kita terus berinovasi dan kamu itu ya berperan untuk peningkatan itu gitu. Paham ya? Di sini paham ya? Cukup jelas ya?